Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin kama ba'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn وضعلت عيدين وغلبت الرجال. أصبحنا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم ارحمنا بالقرآن biqauli ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Miftahul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini tanggal 13 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, kita semua masih diberikan kemudahan-kemudahan untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu berada dalam ketaatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya, tergantung pada akhirnya. Maka kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menakdirkan kita, menguatkan kita untuk terus berada dalam ketaatan sampai akhir kehidupan kita. Dan tak lupa kita juga selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dengan takwa itu kita akan selalu berada di dalam koridor keimanan kepada Allah, walaupun keadaan yang mungkin atau takdir yang mungkin dihadapkan oleh Allah, baik yang kita sukai maupun tidak kita sukai. Karena pada hakikatnya kita ini sedang menjalankan takdir kita masing-masing. Takdir berbeda-beda, tetapi kalau kita jalankan kehidupan ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, apakah itu sifatnya nikmat, maka kita akan bersyukur kepada Allah.
sekalipun itu merupakan ujian, maka kita akan dikuatkan oleh Allah untuk bersabar dalam menghadapinya. Hadirin rahimakumullah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga memperbanyak sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, maka di yaumil qiyamah dia berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Maka usahakan setiap subuh paling minimal di luar sholat kita baca sholawat Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad 10 kali. Kemudian di sore harinya, ya paling tidak setelah sholat asar, itu juga 10 kali ucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Al-Kubra, hadis riwayat Al-Baihaqi, bagi kita yang memperbanyak sholawat, maka nanti di hari kiamat kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, kata Rasul, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Maka perbanyaklah sholawat, insyaallah semakin banyak akan semakin dekat pula kita nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah ini bukanlah bulan biasa, bukanlah bulan seperti bulan-bulan yang lainnya, tetapi bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita berdasar? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12. Di antaranya ada 4 bulan haram. Di dalam ayat ini tidak dirincikan bulan apa saja, tetapi dirincikan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan juga nanti di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dijelaskan, dirincikan bahwa 4 bulan itu adalah mutawaliyah, yaitu berturut-turut, 3 berturut-turut, satunya terpisah. Yang 3 berturut-turut itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Nah, berarti kita ini akan menghadapi 3 bulan berturut-turut, bulan mulia. Dimulai dari bulan Dzulqa'dah saat ini kita nikmati ini. Mudah-mudahan umur kita panjang, bulan depan adalah bulan Dzulhijjah. Dikasih umur lagi nanti bulan Al-Muharram. Jadi 3 bulan berturut-turut kita ini akan berada di bulan yang mulia, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Yang satu lagi adalah bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini termasuk yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada 4 bulan ini. Dan alhamdulillahnya kita ini sedang memasuki 3 diantaranya secara berturut-turut. Artinya kita sedang masuk dalam, ya, lintasan emas, ya, jalan tol pahala, tapi juga jalur rawan dosa. Jadi di sini di dalam tafsir Jalalain juga dinyatakan bahwa ada kalimat fala tazlimu fihinna anfusakum,
Kalau secara lengkapnya di surat At-Taubah ayat 36 tadi itu, jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan ini maksudnya. Maksudnya di dalam tafsir jalan lain adalah kita waspada betul dari perbuatan dosa, karena perbuatan dosa di bulan-bulan haram ini itu tidak sama porsinya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Mafhum mukhalafahnya kata para ulama, kebalikan daripada dosa itu dilipat gandakan, ternyata dilipat gandakan juga pahala ketika kita beramal di bulan-bulan haram ini. Jadi ini yang perlu kita syukuri. Kita bisa bersemangat menambah amal ibadah yang bisa kita lakukan ya, kemudian kita juga harus lebih waspada dari perbuatan-perbuatan dosa. Apalagi mungkin ya hal-hal yang sifatnya kecil ini dinilai sangat besar di bulan haram ini. Kita berusaha betul untuk terus berada dalam ketaatan. Bagaimana caranya? Ya kita hadir di tempat-tempat yang baik bersama orang-orang yang baik ya. Kita hadirkan lingkungan yang baik. Salah satunya di masjid seperti ini, majelis ta'lim. Kita tetap hadir. Ingin kita cari teman-teman yang saleh, teman-teman yang menjadi pendorong kita atau memotivasi kita untuk terus beribadah di bulan-bulan mulia ini. Hadirin rahimakumullah. Tetapi ternyata kita jangan hanya melihat kuantitas dari amal, banyaknya amal saja. Bukan berarti kita tidak boleh banyak beramal ya, silahkan kita banyak beramal, apapun yang kita mampu ya, kita lakukan. Apakah itu adalah sholat berjamaah ke masjid, sholat sunnah, membaca Quran, puasa sunnah ya, banyak sekali amal ibadah yang bisa kita lakukan, amal kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan-bulan mulia ini ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan kualitas dari amal itu sendiri. Ya paling tidak ada 5 hal yang mungkin kita sama-sama akan lihat agar amal kita ini tidak hanya sekedar banyak, tetapi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita jangan sampai hanya menjadi orang yang beramal, tetapi kita berharap menjadi orang yang beramal dan diterima amal kita. Karena banyak orang yang beramal tetapi tidak diterima, atau mungkin dia beramal tapi kurang sempurna. Nah kita usahakan paling tidak 5 hal yang kita sama-sama akan pelajari ini, kita bahas ini, menurut para ulama akan meningkatkan kualitas daripada amal kita. Yang pertama, kata para ulama, ketika kita ingin meningkatkan kualitas daripada amal kita, maka perhatikan niat daripada amal kita. Jadi kita tidak boleh meremehkan niat ya, karena amal tanpa niat, kata para ulama, hanyalah gerak tubuh yang kosong ya. Amal itu adalah ruhul ibadah, ruhul amal, ruh daripada ibadah. Jadi seakan-akan ketika amal itu tidak diniatkan dengan niat kepada Allah, maka amal itu seperti jasad yang tidak ada ruh ya. Apalagi Rasulullah SAW ya, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya ya. Maka sering kita baca di dalam sholat kita, mungkin kalau kita baca doa iftitah itu salah satunya ya, karena ada 12 jenis doa iftitah. Salah satunya mungkin kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh sholat kita ya, ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita itu kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih tegas lagi dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menilai niat kita ini ikhlas atau tidak? Yang bisa menilai adalah hanya diri kita sendiri. Karena niat hanya yang merasakan itu dan mengetahui itu adalah hamba dan Rabb, hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau malaikat, Pak, malaikat itu nggak tahu niat kita, Pak. Malaikat itu mencatat saja, tetapi nanti pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membuka niat itu. Berdasarkan penjelasan daripada ulama kita, Syekhul Islam di kontemporer juga, para syekh di Madinah menyatakan bahwa malaikat itu tidak tahu, Pak. Bahkan malaikat itu hanya mencatat saja. Kalau kita beramal, kemudian dicatat oleh malaikat, tercatat kita melakukan kebaikan, tapi niat tidak tercatat di situ. Kenapa? Karena niat hanya pribadi manusia itu sendiri dengan Allah yang tahu. Makanya nanti ada sebuah hadis yang cukup panjang, yang dia melakukan jihad, melakukan sedekah, melakukan melakukan banyak kebaikan, tetapi nanti yang menghakiminya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malaikat. Dia akan membawa itu. Dia akan membawa amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji semua amal ibadahnya. Apakah kau lakukan karenaku? Ketika dia nyatakan itu karenaku, karena engkau ya Allah, memang betul dia dapat itu. Tapi ketika dia ingin mendapatkan pahala atau raihan pahalanya itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta, dusta kamu. Kau lakukan itu semua, kamu dianggap ini, dianggap itu. Nah, ternyata Allah yang menghakimi itu semua, bukan malaikat. Malaikat hanya menyerahkan hasil daripada amal kita, catatan amal kita. Tetapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala niatnya ikhlas atau tidak, maka itu ternyata banyak yang tidak ikhlas. Bahkan di dalam sebuah hadis yang paling sering kita baca tadi, dari jihad, membaca Quran, yang dermawan, amal ibadah, amal tertinggi semua disodorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi wasilah dia selamat di akhirat, diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau lakukan selama ini dengan amal itu? Kenapa kau lakukan itu? Maka kita akan jawab, ini kau lakukan semata-mata karena engkau ya Allah. Tapi Allah lebih tahu daripada kita. Bahkan malaikat pun tidak tahu tentang niat. Maka niat ini betul-betul harus kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa menilai niat orang lain. Tidak bisa. Sekalipun mungkin kita lihat, dia ini niatnya nggak mungkin karena Allah. Kayaknya nggak karena Allah ini orangnya. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Karena hanya Allah yang bisa menilai niat itu ikhlas atau tidaknya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, kata Rasul. Maka sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu adalah riya. Beramal tapi ingin dilihat. Kalau sum'ah, beramal tapi ingin didengar. Nah, ini berkaitan dengan niat semua ini. Jadi betul-betul kita hindarkan yang namanya riya, yang namanya sum'ah. Sekalipun harus terlihat oleh orang lain, dawamkan dalam hati kita, ini karenamu ya Allah. Aku berjamaah masjid ini karenamu ya Allah. Aku bersedekah karenamu ya Allah. Jadi jangan sampai terbesit dalam hati kita, ini saya ingin dapatkan ini yang sifatnya keduniaan, Pak. Dan jangan salah, karena waktu itu pernah saya mendengar di tempat yang lain bahwasanya kalau kita masih mengharapkan pahala dari Allah itu berarti belum ikhlas, katanya. Nah, ini salah besar. Justru kita kalau beramal mengharap pahala itu justru itu ikhlas. Kalau kita beramal ingin mendapat pahala dari Allah, agar diampuni dosanya, agar dimasukkan surga, dijaga dari siksa neraka, itu justru ikhlas.
Yang tidak ikhlas itu dinyatakan kalau kita beramal ibadah untuk kepentingan dunia. Itu yang tidak ikhlas itu. Dan itu yang tahu hanya kita sendiri. Tapi bukan berarti kita nanti kerja di kantor, misalnya kerja atau kita berdagang, kita nggak perlu untung, nggak perlu gaji, bukan begitu maksudnya. Ya, upah, gaji, keuntungan ketika kita berdagang bukan menandakan keikhlasan seseorang, tetapi itu justru ya itu adalah ya balasan daripada hasil dari usaha kita. Ya, yang dinilai niat itu adalah adalah niat karena Allah itu. Ya kita betul-betul niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berjamaah ini saya ingin dapatkan 27 derajat. Saya berpuasa ini saya ingin dijauhkan wajah saya dari neraka selama 70 tahun. Memang ada itu keutamaannya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Setiap perbuatan baik itu balasannya pasti baik. Jadi teruslah berbuat baik agar kita mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita diberikan upah, diberikan gaji, diberikan keuntungan dari perniagaan kita, atau mungkin ada pujian yang hadir dalam kita, itu hanya sifatnya bonus saja. Dan jangan jadikan itu tujuan utama. Jadikan itu ya udah lewat begitu saja. Itu ada pentingan dunia ya udah. Bukan itu tujuan saya kok. Saya lakukan ini karena Allah. Artinya dapat atau tidak dapat tetap kita lakukan itu. Karena yang kita harapkan adalah ajrum minallah, ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis tentang puasa itu kan kita disuruh ihtisab, Pak. Yang mana ihtisab itu adalah mengharapkan pahala dari puasa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ketika kita berpuasa ya dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi mengharapkan pahala itu bukan kita tidak ikhlas ya. Tapi memang ada yang memiliki paham tujuan ibadah itu tidak menerima pahala. Memang ada dan kita tidak bisa menyalahkan. Itu benar. Karena ada yang memiliki sejarah seperti itu, seperti Rabi'ah al-Adawiyah, Pak. Mungkin kalau kita baca riwayat sejarah Rabi'ah al-Adawiyah, beliau itu melakukan ibadah, mau mendapatkan surga atau tidak, tetap dia akan ibadah. Karena saya lakukan ini betul-betul menjadi penghambaan sebagai budaknya Allah. Memang ada, tapi nanti jalurnya sudah tasawuf dia, Pak. Jalurnya sudah tasawuf. Nanti sudah masuk ke pembahasan syariat, hakikat, ya, tarekat dan ma'rifat. Kalau itu nanti pembahasannya lebih dalam. Ada yang lebih dalam lagi kalau itu. Ya. Tapi kalau kita secara umumnya yang kita terima di sini adalah kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, selamat nanti di akhirat masuk surga, jauh dari neraka. Itu bukan menandakan kita tidak ikhlas atau tidak, tetapi justru kalau kita niatkan dapat pahala, ya menggugurkan dosa, masuk ke dalam surga, itu justru adalah agar kita ya mendapatkan balasan dari Allah, itu justru adalah ikhlas, niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, setelah kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar amal kita berkualitas, yang kedua yaitu adalah ittiba'ur rasul, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dariku, maka tertolak. Nah, ini yang terkadang ada ikhtilaf di sini dalam memahami hadis ini, yang mungkin nanti ada masuk ke dalam kullu bid'atin dolalah, ya. Jadi itu sudah masuk ke dalam bid'ah,
dan sebagainya. Ini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang memang dia menyatakan bahwa ketika ada hal-hal baru itu memang waspada betul-betul tidak dia lakukan. Memang ada, ya kita tidak bisa, ini ada perbedaan saja. Tapi ada juga yang dia melihat di sini ada kebaikan. Selama itu ada kebaikan, maka dia ini. Nah, yang dipahami di sini adalah tidak ada tuntunan dari Rasul itu adalah kalau kita sholat subuh ini kan 2 rakaat Pak ya. Kita sholat subuh 3 rakaat. Nah ini salah. Sholat tahajud tapi di siang hari. Nah ini nggak sesuai sunnah gitu. Nah ini yang tidak benar seperti itu. Puasa seharian penuh nggak buka. Misalnya kita puasa dari subuh ini sampai maghrib nggak usah buka lah, nanti saya bukanya besok lagi. Nah ini udah menyalahi daripada yang dicontohkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau kita ingin mencontoh Rasul dari sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada kita semua, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, bagaimana kita bisa melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salat? Ya kita mempelajari fikih salat. Dimulai dari bagaimana wudhu kita, ya. Kemudian bagaimana kita bertakbirnya. Kita sudah mempelajari fikihnya waktu itu kita sudah belajar tentang dada, ya sejajar telinga. Dan lebih kuat adalah tentang dada. Kalau kita sujud, jangan sampai peci kita menutupi jidat kita, seperti itu Pak ya. Jangan ada yang menghalangi. Ya. Kemudian ketika kita tahiyat akhir, ketika kita sedang menunjuk, mata kita, pandangan kita ke telunjuk kita. Nah, itu mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Merapatkan shaf, ya para sahabat, sunnah para sahabat pun ada di situ. Jadi kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Bahkan manasik haji pun kata Rasul, lihatlah aku berhaji. Nah, kita melakukan haji itu nanti ada manasik haji yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita beramal ibadah, yang kedua adalah setelah kita niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, contohlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan peningkatan kualitas dari amal kita, hidupkan amal di tempat-tempat yang mustajab. Hidupkan amal di tempat-tempat yang mustajab. Maka bersyukurlah bapak-bapak yang mungkin, bapak ibu-ibu yang mungkin sudah pernah melaksanakan haji dan umroh ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, pernah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masya Allah. Ya, kita sangat bersyukur kepada Allah karena tidak lain dan tidak bukan balasan orang yang haji mabrur itu adalah surga ya Allah. Akan menjadi seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa sama sekali. Maka Masya Allah, di bulan-bulan haji seperti ini kita belum bisa berangkat, ya, mungkin kita sudah pernah umroh, bersyukur juga. Karena itu juga kita sudah pernah menikmati sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ya, kita sudah melaksanakan itu, tempat mustajab. Ya, kita bermohon yang mungkin belum melaksanakan ibadah haji, ya kita berusaha membuka tabungan dulu gitu kan. Kita kadang-kadang punya keinginan tapi nggak buka tabungan. Nah ini salah. Kita harus dibarengi dengan yang namanya usaha juga. Ya, kita buka dulu tabungan, walaupun sebulan kita isi 100.000 misalnya, nggak apa-apa. Allah akan lancarkan itu. Kalau kita sudah niat menjada wajada, ya, bagi siapa yang bersungguh-sungguh maka akan jadi itu. Walaupun sedikit demi kita tidak jarang melihat orang, ya, yang mungkin penghasilannya, tapi dia berangkat haji dari kita, lebih haji dari kita. Ya. Maka ada kemarin ya, bertemu dengan teman itu, ya tidak menyangka-nyangka, ya, dia bisa berangkat haji. Ada tetangga juga, ya mungkin wasilah daripada orang tuanya wafat, dia menggantikan orang tuanya untuk berangkat haji. Allahu Akbar. Jadi kita nggak ada yang tahu. Jadi semua itu betul-betul rencananya Allah. Tapi kalau kita sudah berusaha, sudah berdoa kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan bersedih bagi kita yang mungkin belum bisa hadir di tanah suci Mekah Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Ya, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ya. Kenapa? Karena di masjidlah kita sujud. Hati kita mengingat Allah. Mungkin ada ilmu yang mencahayai dalam kehidupan kita. Ya. Jadi jangan jadikan masjid itu tempat singgah untuk sholat saja, tapi kita jadikan tempat bersilaturahim yang menambahkan ukhuwah, berzikir, melaksanakan kajian keislaman. Jadi kita sekarang ini juga kita niatkan dalam hati kita, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid. Ya Allah, aku berniat saat ini i'tikaf di masjid. Ini berpahala kita, Pak. Ya. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, ketika kita hadir di halaqah-halaqah zikir, majelis-majelis taklim seperti ini, jangankan malaikat, ikan-ikan di lautan itu mendoakan kita, Pak, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di sini ini merupakan tempat mustajab yang meningkatkan kualitas amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, usahakan kita punya rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu, Pak. Usahakan kita punya amal rahasia yang hanya kita dan Allah yang tahu. Seperti siapa? Seperti Bilal bin Rabah. Jangankan orang lain, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja enggak tahu loh, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak tahu Bilal ini punya amal apa. Karena dari mana kita tahu? Ya, dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, suatu ketika Rasulullah itu berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga sebelum aku masuk. Amal apa yang kau kerjakan?" Allah, Rasul aja bertanya, Pak. Rasul aja bertanya kepada Bilal, "Amal apa yang kau lakukan sehingga saya mendengar terompah di surga? Terompahmu di surga." Maka Bilal menjawab, "Aku tidak bersuci atau berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat setelahnya." Maka para tafsir hadis menyatakan Bilal bin Rabah ini, Pak, ketika batal wudu lagi terus sholat 2 rakaat. Ini yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW enggak tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah. Jadi dia ini ada terkenal orang yang sangat menjaga wudunya, dan kalau dia batal, dia wudu, habis wudu dia sholat 2 rakaat. Nah, inilah muncul namanya tahiyatul wudu, Pak. Jadi kita tidak hanya tahiyatul masjid aja, Pak, ya. Ada tahiyatul wudu. Jadi kalau kita habis wudu, sholat 2 rakaat itu bagus sekali. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan, kalau kita sudah berwudu sempurna, kemudian ketika berwudu itu tidak ngobrol dengan teman, kadang-kadang saya kemarin, Pak, wudu di mana itu, saya lihat sambil ngobrol wudu itu, coba kita hindari berwudu sambil ngobrol. Ya. Karena apa? Karena dalam hadis itu berwudu dengan sempurna, ya tidak membicarakan dunia setelahnya, kemudian sholat 2 rakaat, maka dibukakan 8 pintu surga. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Wudu melahirkan tawadhu. Makanya kita ini luar biasa. Amalan yang kita anggap ringan itu ternyata pahalanya besar sekali. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita usahakan ada amal rahasia. Ya, salah satunya dicontohkan Bilal bin Rabah ini. Jadi beliau ini menjaga wudunya. Nah, kalau dia batal, misalnya dia mungkin buang angin atau sebagainya macam, dia wudu lagi, habis wudu 2 rakaat, salat 2 rakaat. Kalau bahasa ininya syukril wudu, salat syukril 2 rakaat saja enggak apa-apa. Bacaannya seperti biasa. Kalau kita mau kayak usolli sunnatat tahiyatul wudu raka'ataini lillahi ta'ala boleh. Kalau kita enggak melafalkan niat itu dalam hati, Pak, enggak perlu kita ucapkan. Boleh langsung Allahu Akbar 2 rakaat. Dan inilah yang membuat kita nanti akan terjaga dari menyentuh yang bukan mahram kita. Ya, nah kita harus pelajari, Pak. Ternyata yang bukan mahram kita ini nggak boleh kita sentuh. Kadang-kadang kalau kita lagi lebaran dan sebagainya macam, ya kita tidak menafikan hal ini menjadi sebuah kewajaran di antara kita. Maka kita mungkin berusaha, udah wudu gitu. Jadi kita nggak ada perasaan nggak enak sama orang. Jadi
udah wudu gitu. Jadi kita nggak merasa kayak orang sok suci gitu, Pak. Jadi kayak ini nggak udah wudu gitu. Jadi kita nggak salaman gitu sama yang bukan mahram kita. Ya kita berusaha. Ini kadang-kadang membiasakan hal yang seperti ini kan ini. Jadi kita bisa terjaga. Jadi semua itu. Ya. Tapi kalau kita mau buang angin jangan tahan-tahan dulu, ya buang ini nggak apa-apa. Buang angin wudu. Kalau ada kesempatan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul wudu. Nah seperti itu. Itulah amalan dari darobah. Mungkin kita ada amal rahasia apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bisa andalkan nanti di hadapan Allah. Bayangkan Pak, kalau kita punya rahasia dengan seseorang, maka orang itu bakal ingat betul dengan kita. Cobalah, kalau ada orang yang pernah curhat sama kita, terus orang itu jangan ngomongin sama yang lain-lain ya, orang itu bakal dekat sama kita pasti dekat sama dia. Bagaimana kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bayangkan. Maka kita usahakan jangan ada orang tahu, yang tahu hanya kita dengan Allah. Kita lakukan ada amal rahasia yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Kemudian yang terakhir, agar amal kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasul. Jangan remehkan amalan walaupun dipandang ringan. Ya. Jadi secara umum semua amal ibadah itu jangan kita remehkan, karena Rasulullah SAW menyatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal wa akhlaqa biwajhin talaq. Ya. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun itu. Walaupun kebaikan yang kita lakukan itu hanya dengan menampilkan wajah berseri-seri atau senyum ketika berjumpa dengan saudara kita, mengucapkan salam gitu Pak. Itu amal yang ringan sekali Pak. Assalamualaikum, salaman, senyum. Kata Rasul, jangan remehkan. Jangan-jangan itu menjadi wasilah kita atau menjadi besar di hadapan Allah ketika kita lakukan dengan ikhlas tadi. Ya, mungkin kalau kita sering dengar Pak, itu ada tanda kutip, mohon maaf, ada wanita malang dalam sebuah riwayat itu. Ya, dalam hal ini dia memberikan minum seekor anjing Pak. Jadi wanita yang melakukan perbuatan yang keji, kemudian muncul perasaan rahmat dalam hatinya, kasihan dengan seekor anjing lagi, itu bukan kucing, anjing. Kemudian dia ambil dengan selopnya itu air, kemudian diminumkan kepada anjing yang kehausan itu. Maka itu menjadi sebab dimasuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan imam Pak, bukan imam sholat, bukan orang yang ahli ibadah, orang yang ahli maksiat bisa masuk surga karena punya hati kasihan kepada seekor anjing yang kehausan. Dia ambil dalam sumur itu dengan selopnya, diminumkan kepada anjing itu. Masuk surga orang itu. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Kita bukan orang yang melakukan itu. Kita adalah orang yang mungkin punya salah-salah dia, tidak terlalu yang besar-besar amat gitu kan. Ya kita ibadah konsisten terus, hadir di masjid dan seterusnya. Masa iya tidak ada peluang besar masuk surga? Belum lagi kalau kita pernah lihat ya, ada orang yang membunuh 100 orang, membunuh jiwa 100 jiwa, dibunuh. Tetapi ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh para ulama dia untuk pindah ke tempat yang lain. Belum sampai ke tempat dia tobat, dia meninggal di tengah jalan, malaikat rahmat membawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak pernah bunuh orang Pak, paling bunuh nyamuk aja Pak. Ada nyamuk kita bunuh, tepok itu dah. Ini orang bunuh orang 100 orang masuk surga karena dia ada kesungguhan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi orang yang melihat gangguan di jalan. Jadi ada pohon yang menutup melintang di jalan, kemudian dia potong pohon itu. Apa balasan dari Allah? Dia berguling-guling di taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bergembira masuk ke dalam surga. Dengan wasilah apa? Membuang gangguan di jalan, memotong pohon. Ini ada hadisnya. Ini Masya Allah. Jadi jangan sampai kita meremehkan walaupun itu amal yang kita anggap ringan sekalipun. Maka hadirin rahimakumullah, inilah 5 hal yang setidaknya bisa kita lakukan di bulan-bulan yang mulia ini atau di bulan-bulan yang lain yang mungkin nanti kita tetap lakukan dengan istiqomah, dengan konsisten, dengan kebaikan-kebaikan. Niatkan ikhlas karena Allah. Tirulah
Rasulullah dalam mengamalkannya, lakukan di tempat-tempat yang mustajab, ya. Kemudian kita juga jangan sampai meremehkan amal walaupun kecil, ya. Kemudian usahakan kita punya amal rahasia yang hanya kita dengan Allah yang tahu dalam melaksanakannya. Mudah-mudahan kita tidak hanya menjadi orang yang beramal, tetapi orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bisawab wa nahnu nata'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.